Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralat Baroki Sanjaya, NIM 021 911 33015 dari kelas B, dan teman saya Jerry dari kelas C. Kami berdua akan menerapkan atau mempraktekkan komunikasi interpersonal. Dan kami akan mengambil cerita bagaimana sih perjalanan kita dari SMA atau dari lulus SMA bisa sampai masuk ke FKG tercinta ini. Dan ini murni tanpa skrip dan pure komunikasi. Kamu gimana? Buat masuk FKG nih? Iya, maksudnya kayak gimana, apa sih? Kok bisa tiba-tiba Masuk FKG? Dulu, sebelum awal-awalnya setelah lulusnya gimana? Jadi aku ceritain pas waktu SMA dulu ya. Iya, SMA. Waktu SMA kan aku tuh tipenya benar. Jadi aku tuh dulu ikut waktu SD sempat ikut Sempoa. Sempoa tuh kayak yang tau lah, yang matematika. hitung-hitung. Iya, jadi kayak hitung-hitung gitu. yang numerik kan. Tapi aku cita-citaku dari kecil banget itu pengen jadi dokter umum. Iya, sama. Jadi pengen apapun yang terjadi harus masuk FK. Iya, jadi cita-cita FK itu kayak lebih dominan dari kecil. Jadi tidak terbantahkan apapun FK. Iya, jadi kayak udah punya, oh FK itu kayak gini, dokternya kayak gini. Oh, yang penting biologinya bagus ini. Oh ya udah. Iya, dan dulu juga aku sempet gini, nggak tahu kalau gelar dokter gigi itu DRG, jadi kayak tak kira itu salah. Soalnya emang benar-benar buta dokter gigi. Iya, taunya cuma RDR gitu kan. Nah, terus tapi waktu SMA aku dulu tuh emang aku lebih cenderung suka biologi. Meskipun emang aku bukan tipe yang suka hafalan, tapi emang aku suka biologi, suka pelajari kayak apa mekanisme tubuh gitu-gitu aku tuh suka. Iya. Terus tapi kalau kayak misalnya hafalan kayak tumbuhan apa itu yang di luar tubuh manusia tuh aku benar-benar nggak bisa. Berarti kayak di sini tuh kayak faal gitu. Iya. Nah, tapi kayak misalnya matematika, fisika itu aku benar-benar nggak bisa. Gitu. Di waktu SMA aku benar-benar bodoh banget, dan apalagi ditambah teman-temanku, teman-teman SMA aku tuh tipenya itu teman sekelasku ini sukanya main terus, maksudnya enggak. Oh, jadi kayak nggak pelajar. Bukan tipe-tipe ambis gitu loh. Iya, ada sih, tapi cuma satu orang, dan satu orang itu pun kayak dia juga sangat fleksibel gitu, maksudnya kalau teman-temannya main udah dia ikut main, tapi dia juga tetap fokus belajar. Nah, beda kayak aku tuh tipenya ngikut arus. Jadi kalau misalnya teman-temanku ngajak main, teman-temanku lebih fokus main, ya udah aku terpaksa main, nggak bisa, aku benar-benar nggak bisa fokus belajar. Iya. Gimana? Nah, terus dari itu aku bener-bener, meskipun udah keadaan kayak gitu, aku masih benar-benar bermimpi buat aku harus masuk FK UNER gitu kan. Nah, sudah. Terus emang UNER atau enggak kan rumahmu di Ambon. Di sana ada nggak kayak fakultas gitu? Oh, ada sih, tapi aku pengen universitas maksudnya? Ada universitas negeri namanya Universitas Patimura kan. Gitu. Terus ada juga fakultas kedokterannya juga ada. Tapi aku lebih. Kenapa pengen ke Surabaya? Pertama saudaraku ada di sini. Terus saudaraku itu lulusan FK UNER juga. Emang ada juga yang saudara istrinya itu lulusan FKG UNER, tapi aku lebih cenderung ke FK-nya gitu. Nah, terus balik lagi ke kondisi yang SMA aku tadi, udah kondisi yang main-main kayak gitu, aku lebih masih ngotot buat masuk FK. Akhirnya pas SNM, untung aku dulu ada sempat ikut lomba, meskipun nggak banyak, tapi ada lah. Ada sertifikat. Iya, sertifikat yang aku ikut tuh, yang menurutku bisa buat bantu masuk tuh Matchpin. Soalnya dulu aku ikut Matchpin yang di sana. Matchpin FK UNER. Makanya aku pikir, oh ya udah aku masukin aja sertifikat Matchpin ini, siapa tahu. Tapi SNM dulu milih apa? FK UNER. Terus tapi aku tuh dulu bukan tipe orang yang bisa ikut lomba-lomba wakilin sekolah buat oh dia ini pintar, dia ini terkenal. Aku nggak gitu. Ya aku biasa-biasa aja, yang penting belajar pulang kayak di sini kupu-kupu lah ya. Nah, terus setelah itu aku udah ikut SNM kan, pilih FK UNER sama FKUB. Sama satu apa lagi, soalnya dulu kalau nggak salah SNM tuh 3 pilihan, tapi aku lupa yang pilihan ketiga apa. Intinya aku milih FK UNER sama FKUB.
dan ya hasilnya aku ditolak. Soalnya mungkin karena Oh berarti UNER sama Malang gitu kan? mungkin karena indeks wilayah kan, apalagi dan mereka kecil. kan juga pasti lebih mementingkan yang murid-murid yang di sana, yang asli Iya, Surabaya, yang biar nggak- asli Malang gitu kan. Biar yang di sini kebagian gitu kan intinya. Ya udah, intinya singkat cerita SNM ku ketolak. Aku usaha lagi di SBM. SBM tuh aku dulu sempat ikut bimbel LBB-nya GO. Nah terus Sama juga gitu. Nah terus GO itu kan kayak apa ya, dia waktu itu aku pikir GO tuh benar-benar ambis, maksudnya bisa mengubah mindsetku buat aku bisa ikut GO, bisa lebih fokus belajar, bisa moga-moga bisa tembus FK-nya kan tahun 2000 itu, tahun waktu SMA aku. Nah udah GO, udah ikut semuanya, ikut intensif, ikut apa-apa, tapi temenku ini yang tadi aku bilang dia ikut bisa fleksibel itu, dia kan juga belajar kan. Keterima dia gimana? Apa? Keterima nggak SNM gitu dia? Enggak, dia enggak juga keterima SNM. Terus dia juga coba buat SBM kan, dia belajar. Nah tapi dia itu juga kayak lebih cenderung buat main gitu. Tapi emang dia tuh dari awal pintar. Apalagi dia itu, aku ceritain ya, dia itu peraih nilai UN tertinggi sekota aku. Itu pinter banget kan. Nah iya, dan UN-nya ambil fisika. Waktu itu aku di sekolah aku, anjir, dia bisa ambil fisika nilai tertinggi. Wah gila sih, keren. Fisika? Iya, UN-nya fisika. Beneran. Dan tertinggi sekota Ambon itu dia yang paling tinggi. Wah, di berita udah masuk peraih nilai tertinggi. Nah tapi dia masih bisa main, maksudnya masih pengen main gitu kan. Terus dia sering ngajak aku ke rumahnya buat alasannya tuh buat belajar bareng. Ya udah, aku juga pikir ya udah, mungkin aku bisa sama dia, bisa belajar bareng lah ya. Lagi udah sampai di rumahnya, belajar, tiba-tiba bosen nih, main yuk. Ya udah, aku ikutin. Aku nggak bisa nolak dong kalau temenku ajak main. Ya udah, main. Akhirnya pas SBM aku nggak keterima. Aku daftarnya kan waktu itu pilihannya tuh masih langsung, jadi nggak kayak tahun 2019 ini. Jadi langsung didaftar gitu, nggak kayak nggak lihat nilai dulu baru daftar. Ini langsung daftar. Ya udah, bodo amat nanti gimana. Nanti yang penting taruh daftar, taruh pilihan dulu. Aku waktu itu kalau aku nggak salah ingat, aku pilihan pertamanya tuh FK UNER, terus keduanya FK UB, dan yang ketiga tuh FKG UNER kalau nggak salah. 3 ya masih? Iya, waktu sekarang 2018 kan masih 3 kan. Sekarang 2. Iya, sekarang iya, lupa aku. 2, nggak tahu ya. Iya, pokoknya itulah. Nah, terus aku juga pilih SBM-nya tuh di sini, di Surabaya. FK juga? Enggak, maksudnya lokasi ujiannya. Tapi apa milih apa? SBM dulu? SBM 2018 ya? Aku milih sama FK UNER, FK UB, sama FKG UNER. Dan ada FKG juga? Ada. Tapi itu aku bener-bener gak kepikir. Itu kayak cuma pikirannya, ya udah buat penuhin pilihan aja gitu. Ya udah, yang penting 3 ada gitu. Terus? Kan juga waktu itu kayak berdasarkan prioritas kan. Terus ya udah, aku kan masih sempet main-main gitu kan. Akhirnya ya udah, tau lah di GO juga masih main-main. Iya. Aku dulu di GO ambis loh. Ada buku sakti kan? Iya, itu aku habis. Aku nggak habisin itu satu buku itu. Aku habis yang materi UNAS, aku benar habis dari depan sampai belakang. Aku dulu nggak bukan tipe kayak gitu, jadi aku dulu habis banget. Enggak gitu. Nah udah kan, terus akhirnya aku gagal. Terus aku coba di Mandiri juga, Mandiri UNER. Mandiri 2018. 2018. Waktu itu aku nggak kepikiran buat milih UTUL, ikut UTUL UGM. Iya, aku juga dulu nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Jadi ternyata SIMA UTUL itu beda sama SBM. Iya, simak kayak simak. Itu apa sih? Jurusan apa sih? Mandirinya? Iya, mandiri kayak kalau misalnya UI mandirinya simak, lewat simak UI. Kalau UGM mandirinya UTUL. Berarti mereka sendiri nggak ikut yang pemerintah ini. Itu mandirinya, seleksi mandirinya. Nah, waktu itu tahun itu aku nggak kepikiran buat milih universitas lain gitu loh. Aku cuma benar-benar fokus gimana caranya aku masuk FK UNER gitu. Masih ya FK UNER. Iya, masih benar-benar ini. Ya udah, aku coba mandiri FK UNER kan. Waktu itu juga waktu tahun 2018 itu mandiri UNER tuh nggak ada ujiannya. Nggak kayak tahun 2019. Tahun 2019 kan masih ada ujian mandirinya. Tapi kalau 2018 tuh nggak ada, kayak cuma ya istilahnya menang-menang uang lah gitu. Taruh banyak-banyak uang gitu. Iya. Tapi ya aku juga nggak keterima, singkat cerita aku nggak keterima di Mandiri juga.
Nah terus aku kan bingung nih mau pilih swasta apa gap year. Nah di pikiran waktu itu Kalau misal swasta ada apa ya, kayak ada tempat tujuan nggak? Maksudnya kayak enggak ada. oh nggak ada. Di sana ada swasta? Kedokteran Nggak ada juga. nggak ada. Aku sempat kepikiran kan, kalau swasta aku benar-benar nggak mau swasta karena nggak mau buang-buang uang orang tua. Aku sungkan gitu kan. Kan di sini juga. Ya udah nggak apa-apa. Nah terus akhirnya aku bilang kan sama orang tuaku, aku nggak mau nggak mau Swasta. coba swasta soalnya nggak mau buang-buang uang Tapi orang tua. kalaupun dulu disuruh swasta, ada pengen swasta sini nggak ada? Enggak. Maksudnya nggak terpaksa pun nggak ada, benar-benar nggak ada tumpuan swasta sama sekali. Ada sih tapi bukan di Surabaya, di Jakarta. Aku Di Jakarta. tes Jauh banget. di Tangerang di UPH aku Udah coba. tes. Udah tes. UPH ada di Surabaya kan? Enggak, di Surabaya tuh nggak ada FK-nya. Yang ada Oh, FK-nya yang di FK-nya di Tangerang. UPH Tangerang. Oke. Nah, Oh, itu- masih tetap ke FK ya? Hmm. Oke. Nah, itu tuh aku emang udah keterima di FK FK UPH. UPH, tapi kan Iya, dan hmm, kata saudaraku yang Crazy Rich. yang lulusan FK ini bilang kalau di UPH itu maksudnya apa, kayak kalau lulus tuh dia nggak bebas. Aku waktu itu masih nggak ngerti bebas tuh maksudnya nggak apa. bebas Mungkin maksudnya apa? Maksudnya profesi kan? enggak, katanya Atau tuh lanjutin? apa, kalau lulus tuh nanti dia diikat sama rumah sakitnya, di rumah sakit Oh, Siloam. jadi khusus cuman buat kerja di. Jadi enggak, waktu itu apa katanya nikat berapa tahun dulu, waktu awal-awal keluar itu langsung kerja di hospital Siloam dulu. Nah, dan saudaraku itu nggak mau aku kayak gitu. Saudaraku biar maunya tuh kayak pas fleksibel, keluar langsung luas bisa, gitu, bisa mau ya, kemana-mana ataupun aja. misal mau buka rumah sakit atau klinik sendiri bisa gitu. Iya. Berarti itu nggak bisa harus terikat dulu di situ. Nah terus ya udah kan, akhirnya aku ngomong sama orang tuaku, bilang ya udah kalau gitu kita lepas aja FK UPH ini. Udah bayar? Enggak, belum. Oh, belum bayar apa-apa. Dan emang aku juga waktu itu kan tesnya buat beasiswa kan, dan aku nggak dapet beasiswanya, aku dapet Oh, jalur gitu. regulernya gitu. Jadi tetap bayar. Tetap bayar kayak bukan yang jalur kayak reguler. gitu, Nah terus aku benar-benar nggak kepikiran buat gap year kan. Aku benar-benar kayak nggak mungkin aku kayak misalnya gitu. aku pikirnya tuh gini, aku nggak mau gap year tapi aku nggak mau swasta. Jadi Gimana dong? harus apa nih, Iya. jalur apa? Apa aku nggak mau kuliah apa gimana? Nah terus saudaraku yang tadi itu bilang kalau masih mau usaha gap year aja, kita pakai 1 tahun ini kita kamu harus belajar, benar-benar tekun supaya tahun 2019 kamu bisa tes lagi dan bisa masuk FK Unir gitu kan. Terus ya udah, setelah aku pikir-pikir, Tapi masih tetap FK banget. iya bener, masih FK gitu loh. Ya udah, Kira-kira apa yang menginspirasi kok bisa apa sih kok tetap FK? benar-benar ngotot FK. Kalau aku tadi kan gara-gara dokter gigi yang buat ngerawat aku itu kayak keliling dunia, terus aku jadi terinspirasi. Kalau Keren. kamu inspiringnya kenapa? Saudaraku itu, Oh, saudaramu dokter. lulusan FK kan. Oh, saudara apa ini, kandung? Saudara kandung, adik Oh, ibuku. tak kira kakak tadi. Enggak, Oh, adiknya adiknya. ibuku. Oh, iya. Nah terus aku pikir, aku lihat setiap hari kan, nggak setiap hari sih, soalnya beliau tuh tinggal di sini. Dan Surabaya. iya, dan aku kan tinggal di Ambon kan waktu itu. berarti sampai sekarang ada di Surabaya. Iya, masih ada di Surabaya. Oh. Nah terus beliau tuh kayak setiap main ke kotaku itu kayak aku liatnya keren gitu. Dia ngeliatin foto-foto operasinya gitu kan. Wah. Waktu itu aku juga sempet takut, maksudnya Kayak- operasi bagian dalam Iya, takut salah. usus-usus gitu. Aku kan waktu itu nggak ngerti kadaver itu apa, ya gitu-gitulah. Nah terus aku waktu itu kayak takut gitu, tapi lama-kelamaan semakin dewasa aku pikir keren juga, maksudnya bisa mengatasi semua penyakit gitu. Itu waktu itu aku pikirnya gitu, dan sampai sekarang juga gitu, maksudnya masih benar-benar ngotot FK gitu. Nah terus udah kan, akhirnya aku pikir-pikir lagi buat pikir-pikir ulang, benar-benar berat banget pikirnya, soalnya apa ya, nggak gampang loh, maksudnya nggak gampang buat pilihan buat gap year itu nggak gampang. Iya, Apalagi teman-temanku semuanya nggak ada yang gap year kayak aku kan, semua bener-bener langsung tahun itu lulus SMA langsung kuliah, dan tapi emang swasta sih, maksudnya nggak negeri kayak aku. Iya. Ya udah, akhirnya aku putusin, ya udah aku akhirnya ambil gap year aja, biar tahun 2019 nanti aku bisa coba lagi dan udah bener-bener mantep gitu loh. Dan aku janji nggak ada main game, nggak ada, bener-bener harus ambis gitu kan.
Nah udah akhirnya singkat cerita, soalnya emang udah kejadian gitu. iya Tahu udah susahnya. ngalamin, udah belajar gitu. Ya dulu gampangin banget gak sih sebelum kita lihat sendiri tuh kayak dulu. Iya kayak, Aduh di kelas wah, kayak main-main. iya. Kan. Apalagi masa SMA tuh kayak bener-bener Iya kayak wah sekolah adalah sayang buat dilewatkan gitu loh. kayak Iya, tapi udah. emang juga penting juga gitu kan membangun kenangan sama teman-teman dulu Iya, itu juga apalagi apa ya, gitu. ya seharusnya perlu diimbangin aja sih kan kayak ya tetap ada main tetap Ada main tapi belajar. Tapi aku bener-bener ya main gitu. Terus Ya udah akhirnya singkat cerita kan aku putusin GO buat gimana belajar. itu GO Apanya? GO-nya Hah? GO-nya tetap dijalanin sampai akhir. Oh enggak kan itu aja kan sampai kelas 12 aja kan. Nggak Nah, maksudnya terus- paketnya ambil paket SBM juga. Oh iya sama paket SBM. Oh, iya. Terus udah habis kan. Terus udah. gimana kata mbak GO-nya kan care banget kan. Apa ya? Lupa aku. Ya. Intinya waktu habis SBM habis mandiri aku benar-benar putus hubungan sama mereka. Oh iya. Nah terus pas gap year, oh iya saudara aku yang lulusan FK ini bilang harus pindah ke sini, pindah ke Surabaya ini, biar kayak apa ya, biar bisa terbiasa sama situasi apa siswa-siswa di sini gitu loh, biar bisa tahu. Soalnya kan siswa di sana tuh kayak masih main-main gitu kan. Nggak tahu sih, mungkin teman-temanku aja. Ya udah akhirnya aku pindah ke sini kan. Pindah demi Iya. membangun chemistry gitu. Ya Allah. Ya udah akhirnya udah pede bukan banget pindah, iya maksudnya ya udahlah pindah. Akhirnya Langsung pindah ke Surabaya, terus nyari kos apa segala macam, terus kos. iya ngekos buat ini. Soalnya apa, kalau di rumah saudaraku tuh ada anak-anak, maksudnya Rumah yang dokter tadi kan. Itu apa? udah Om ada. atau tante cowok? Om. Oh, om. Terus ya istrinya itu juga ada lulusan FKG juga. Oh, FKG juga. Iya, tapi ya tadi aku bilang kan benar-benar fokus ke FK kan. Nah, mereka berdua tuh ada anak-anak dan mereka berdua tuh nggak mau kalau aku belajarnya keganggu. Akhirnya ya udah kita semua sepakat, satu keluarga bilang ya udah ngekos aja gitu. Ngekos di mana selama ini? Di waktu aku gap year itu di belakang Grand City. Jadi udah penghuni Surabaya. Iya. Kok kira itu? Ya Allah beneran. Nah, Ya Allah ngekos. iya bener-bener ngekos. Terus udah dapet kos, terus nyari tempat bimbel. Itu kamu dulu waktu ngekos itu apa alasannya? Kuliah atau? Hah? Maksudnya kan pasti ditanyain dong sama ibu-ibu yang kuliah di mana gitu. Oh, aku nggak tahu sih, mungkin nggak ditanyain ke aku, tapi ditanyain ke orang tua aku. Jadi aku nggak tahu apa jawab mereka. Berarti dulu itu cuma di dalam kos udah? Iya. Sendiri? Oh enggak, aku cari bimbel juga kan. Oh, ada bimbel sini di mana? Waktu itu aku pertama tuh nyari GO. Soalnya waktu itu di Ambon itu cuma LBB-nya cuma GO. Terus tapi sebelum ke Surabaya ini aku sama orang tua aku udah cari-cari beberapa tempat bimbel kayak Neutron, SSC. Inten, SSC, dan ada juga bimbel-bimbel yang katanya fokus buat bisa masuk ke FK biar anaknya 100% bisa masuk ke FK. Iya, itu yang mahal-mahal dan itu banyak banget harganya. Ada juga yang juta. asrama gitu-gitu kan. Oh iya, tahu. Nah, terus ya udah pertama tuh aku sama keluargaku keputusannya daftar GO dulu. Soalnya kayak apa ya, nggak tahu, mungkin karena pengaruh tahun lalu tahun 2018 aku juga di GO, makanya tahun ini juga di GO. Terus keluargaku tuh sempat bilang kalau harus ikut 2 bimbel. Awalnya tuh aku nggak mau, soalnya takutnya kayak nanti kedepannya tabrakan jadwal bimbelnya. Terus malah nggak fokus kan karena materinya tabrakan lah. Nah terus awalnya kan emang aku nggak setuju, tapi kayak ya udahlah aku coba ikut aja, siapa tahu bisa berubah kan, bisa lebih ambis gitu kan. Berarti itu udah pisah dari orang tua, maksudnya kayak sendiri. Kayak berasa cuma apa, orang tua aku dampingin aku sampai itu aja, sampai dapat tempat bimbel terus ya udah pulang. Oh gitu. Nah terus udah kelas setahun. Nah terus apa, udah dapat GO, terus nyari tempat bimbel lain nih yang tadi aku sebutin. Terus kebetulan aku GO tuh di BKR Pelajar. Oh iya. Terus SMA Komplek. Jadi itu emang mindsetnya udah belajar. Iya, makanya kan SMA 5, SMA 2, SMA 1. Sumpah aku baru tahu, beneran. Iya. Dulu kan pertama ketemu kan yang di ACC kan. Iya, ACC. Kayak wah, baru nih, iya. Ambon baru fresh datang pesawat nih baru. Iya. Okay. Nah, terus kebetulan yang dekat di area situ tuh Neutron sama Inten. Tapi yang ini misalnya BKR, ini Neutron, ini Inten. Inten agak jauh dari GO. Tapi waktu itu aku udah sempet ngecek di Neutron sama Inten, tapi keputusan keluargaku tuh di Inten, nggak tahu kenapa.
Oh, akhirnya nggak jadi GO. Nah, enggak. Oh, Dua-duanya jalan. Oh, GO sama berarti Inten. berarti aktivitasmu di kos ya udah Belajar. gelimpukan terus belajar. Hmm. Kalau aku jadi kamu kayak makin pisah itu kayak makin aku lost kemana-mana. Enggak, aku kayak apa? Udah merasa susahnya nyari. Apalagi aku juga emang bukan tipe orang yang suka jalan keluar gitu, yang keluar nggak jelas gitu. Aku bukan tipe kayak gitu. Nah terus ya udah singkat cerita les bimbel dan ini udah masuk 2019 tuh. Nah unique fact, aku belajar bahasa Jawa tuh dari teman-teman Intenku. Oh, berarti justru teman pertama diserang. Ya Allah, Jadi makanya apa, teman-temanku juga merasa aku unik, maksudnya setiap dapat kosakata Jawa baru aku tulis, aku catat biar bisa aku pelajari. Dan ya emang berfungsi sampai sekarang, aku bisa ngerti kalau misalnya orang ngomong Jawa sama aku bisa ngerti kan. Udah intinya banyak banget kenangan-kenangan sama teman-teman Inten. Tapi kan gini kan, les itu kan pasti jadwalnya sore kan? Enggak, aku pagi. Oh, kamu pagi loh. Apa? Kan anak-anak pada sekolah. Oh enggak, di Inten itu ada kelas alumni. Oh, program alumni iya, buat iya. alumni. Jadi alumni alumni sendiri, reguler sendiri. Oh gitu. Jadi Sama kayak di GEO juga sama. Di GEO berarti alumni juga. Alumni juga ada. Berarti pagi. Sorenya kosong. Sorenya kan apa? Oh ya emang nggak ada kelas, tapi kan pelajar Belajar SMA bisa les kan. Oh, iya, tapi kalau kalau GEO kan ada TST tuh, fasilitas Iya, TST. TST. Nah, teman-temanku juga waktu itu emang lagi ambis di GEO, jadi ya udah aku ikutin kan. TST juga. Iya, TST. Aku juga tiap pulang sekolah TST. Sama sampai kayak gembel gitu. Nah, terus kalau di Inten aku setiap habis lesnya langsung pulang, soalnya nggak tahu mau ngapain kan. Aku juga waktu itu nggak kenal Inten. Berarti dapat buku-buku double dong. Iya. Di kosku banyak buku GO, buku sakti. Iya kan, terus dapat lagi kan, tapi kan nggak dapat yang UN kan. Iya, aku dapat yang UTBK. UTBK sorry. Nah terus yang di Inten aku juga awalnya kan nggak tahu kan, maksudnya nggak tahu habis les harus ngapain, ya udah aku pulang. Nah habis itu apa ya? Ya udah intinya gitu-gitu dan singkat cerita 2019 lah langsung lah ya. 2019 pas udah habis UTBK, udah habis semua, aku juga akhirnya putuskan buat ikut mandiri semua mandiri, mandiri UNER, mandiri SIMAK UI, UTUL UGM, Undip, semuanya aku coba daftar aja kan. Nah tapi waktu itu kan habis UTBK kan ada namanya konsul buat masuk PTN gitu. Tapi waktu itu tapi udah nggak bisa ikut SNM kan? Iya, enggak. Langsung jadi jalan terbuka UTBK cuma UTBK sama mandiri. Nah, terus habis gitu terus konsul kan sama guruku, terus nilai UTBK kan udah diketahui tuh, nilai UTBK-nya udah keluar. Terus dimasukin ke gitu, Eduka kalau nggak salah. Dimasukin di Eduka, terus dilihat nilaiku di FK UNER tuh, kalau nggak salah tuh FK UNER dulu kuotanya 100, kuota tampungnya 100 orang, dan aku tuh udah di peringkat bawah 150 lah katakan. Jadi ya udah aku pikir nggak mungkin. Terus aku pikir aku harus kemana? Itu UTBK itu? Iya, waktu UTBK. Aku maksudnya terus habis itu nggak tahu harus kemana, maksudnya harus mau daftar kemana gitu. Terus sempat terlintas di otakku gitu kan. Aku bilang sama guruku, kalau FKG gimana Pak? Ya udah dimasukin di FKG. FKG juga waktu itu kuotanya 75 orang kalau nggak salah. Aku tuh masuk di peringkat berapa? 40-an atau 30-an gitu. Berapa sih dulu skor UTBK? Kalau boleh tahu. Rendah, cuma 660. Nah terus ya udah, yang penting udah tahu kan, udah tahu hasil konsulnya. Kalau FK benar-benar nggak bisa, soalnya udah dimasukin di FK manapun selain FK UNER, FK Undip, FK UNEX bahkan nggak bisa. Pokoknya FK di seluruh Pulau Jawa ini nggak bisa, dan satu-satunya FK yang ku tembus itu kayak di luar Jawa, kayak di Ambon. Tapi pindah lagi dong gitu kan. Kalau di Ambon aku udah lulus, udah peringkat 3 kalau nggak salah. Tapi aku kan nggak mau, aku ngotot mau di sini. Ya udah aku pikir yang penting udah tahu hasilnya. Terus aku ngomong sama orang tua aku kan, ya udah kan udah tahu hasilnya, kita ngobrol, akhirnya kesepakatan akhir ambillah FKG. Itu apa UTBK kan? Iya, UTBK. Nah terus tapi kan udah
daftar UTBK kan, tapi abis daftar UTBK itu kan masih ada jadwal tes mandiri tuh. Iya, Kayak tetap banyak itu. Aku tetap usahain soalnya berarti itu kayak Utul juga ke Jakarta dong? enggak, kayak kalau yang SIMAK sama itu lokasinya ada yang di Surabaya. Jadi bisa tes langsung di Surabaya kan. Terus ke strategiku waktu itu tuh gini. Aku ambil FKG pas UTBK, pas daftar UTBK, tapi pas mandirinya aku fokus FK gitu. Nah udah, terus akhirnya gitu-gitu aku tes mandiri UNER, tapi hasilnya aku nggak keterima. Hasilnya aku keterima di FKG UNER, tapi mandirinya aku nggak keterima. Mungkin karena biar kasih kesempatan yang daftar mandiri itu bisa masuk gitu. Yang benar-benar belum masuk UNER bisa masuk UNER gitu. Ya udah, aku pikirnya ya udah, aku bilang ke orang tuaku ambil aja. Maksudnya aku juga nggak mau sampai tes tahun depan lagi. Itu berarti UTBK di FKG udah masuk nih? Udah kedaftar nih. Udah masuk. Udah pengumuman selamat Anda keterima. Nah terus panjang banget ada kisahnya terus. Ya udah, ngomong-ngomong sama keluarga, akhirnya ya udah, keluarga aku bilang ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Ngomong sama keluarga. Ya udah, ngomong sama keluarga, akhirnya ambil FKG kan. Ya udah, aku daftar FKG yang kayak tadi FKG tapi mandiri FK, tapi FK-nya nggak keterima. Akhirnya ya udah, ambil hasil yang keterima UTBK FKG itu. Alhamdulillah dong. Daftar ke FKG dan diterima. Ya. Bertemulah kita di ACC itu. Itu jadi udah penghuni lama Surabaya. Iya, jadi ya udah. Berarti udah terbiasa, maksudnya kayak udah ngekos juga kayaknya. Wow. Wah, tidak terasa kisah masuknya perjuangan buat masuk FKG begitu panjang, maksudnya ada kisah di balik, dan pasti sekarang nggak nyesel kan? Iya, ternyata juga sekeren itu gitu loh. Emang aku masih ada kepikiran, soalnya teman-temanku banyak yang mau FK tapi nggak keterima kan. Terus aku pikiranku, firasatku mungkin mereka juga masih pengen FK 2020 yang gap year, yang lulusan 18 tapi mau masih bikin lagi. Iya, masih mau gap year lagi, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku nggak ikutan, maksudnya capek. Buktinya sekarang juga. Iya, maksudnya capek gitu, maksudnya kuliah sambil belajar tuh capek. Awalnya sebenarnya itu nggak ada kepikiran buat milih FKG UNER sama sekali. Jadi kayak aku dulu sebenarnya itu pengennya itu dulu FK sih sebenarnya. Tapi makin kesini kok kayak aduh, bisa nggak ya, mampu nggak ya aku di FK. Soalnya waktu aku SMA, SMP, SD itu sebenarnya aku kurang suka menghafal. Jadi aku dulu itu sukanya itu kayak hitung-hitungan atau pokoknya yang berhubungan dengan angka gitu. Jadi dan dulu pun aku tes IQ atau tes kepribadian yang kayak diadain di les-les itu, aku lebih cenderung ke numerikalnya yang bisa cepat. Dan dulu juga kalau ada tryout yang SBM, tryout yang kayak gitu-gitu itu aku lebih cenderung cepet di hitung-hitungan. Sedangkan kalau dari segi hafalan tuh aku menyadari aku lumayan buruk untuk menghafal. Jadi kan bingung gitu loh. FK kan kayak terlalu berat gitu lama-lama, dan itu pun kayak nggak mantapnya itu juga mulai pas mendekati. Jadi kayak mulai mau ke pemilihan SNM, mulai ke milih-milih jurusan, itu aku mulai ragu di situ. Akhirnya baru muncul FKG gitu. Dan juga sebenarnya orang tua juga nggak maksa sih buat harus dokter atau apa, tapi aku juga kayak ngelihat daftar jurusan tuh juga bingung gitu loh. Aku di teknik kayaknya nggak bisa, maksudnya kayak berat juga gitu loh. Iya, pasti berat. Tapi kan juga sama-sama berat semuanya pada ujung-ujungnya gitu kan. Jadi ya akhirnya dulu gimana aku bisa jadi milih FKG itu gara-gara dulu waktu kelas berapa ya, ketika aku pasang behel intinya. Jadi
dari potong. Iya. Kan dari potong. Hmm. Ini pakai apa saya? Aku aja kan Aku kan. Hmm. Jadi ketika aku dulu mau masang behel itu kayak kan ke dokter gigi kan jelas. Jadi Iya, kayak pasti. terus kayak waktu masuk ke tempatnya itu waktu hari dokternya itu susah banget ditemuin padahal udah janjian. Terus kayak tanya ke perawatnya, oh nggak bisa, dokternya ke Australia ada seminar. Terus besoknya lagi aku juga nggak bisa lagi gitu, dokternya juga nggak bisa lagi, soalnya katanya ada seminar juga antar bisa dikat or Oke. Diulang dari mana ini? Tuh dari awal dokter gigi. Jadi dulu jadi setelah yang pertama kali ke klinik dan itu nggak bisa karena ke Australia tadi kan. Terus yang kedua aku datang lagi itu selisih 3 atau 4 hari. Padahal katanya tuh udah pulang dari Australia, tapi ternyata ke Jakarta juga ada seminar, terus ke Malaysia. Jadi kayak dokternya itu sibuk keliling dunia gitu loh. Terus aku kayak wah seru ya. Terus waktu itu kamu di mana, di Surabaya? Iya, di Sidoarjo di dekat rumah. Kan emang ada dokter gigi dan itu rame banget. Dan itu aku pertama kali kayak melakukan treatment ke dokter gigi gitu loh. Makanya itu langsung pasang behel. Jadi sebenarnya dulu tuh nggak ada niatan pasang behel sih. Jadi dulu tuh emang mau periksa karena emang ada kayak bengkak gingivitis apa sih namanya? Iya, pokoknya bengkak. Bengkak di sini, terus periksa kan. Terus selama ini juga aku itu ketika di sekolah ketika tes ngaji itu tes ngaji ya itu ada satu huruf yang aku nggak bisa bacanya karena nggak tahu kan apa penyebabnya gitu loh. Setelah itu pas udah ditanyain emang benar ternyata karena struktur gigiku. Jadi struktur gigi itu ada kelainan gitu loh yang nanti ketika kalau itu tetap dibiarin sampai tua itu nanti sering pusing. Dan itu pun aku sekarang udah sering ngerasain ketika aku makan daging ayam atau daging-dagingan yang keras itu emang sakit. Dan emang udah menunjukkan cirinya. Akhirnya saat itu juga langsung memutuskan untuk pasang behel yang itu tadi. Itu aja sih yang kayak sampingannya. Nah itu kan jadi kayak lihat prosesnya kayak aku tuh kagum gitu loh sama dokter gigi kayak wah gitu keren juga gitu. Padahal stigmanya orang-orang selama ini kan dokter gigi tuh kayak dokter palsu gitu loh. Padahal juga enggak, karena emang khusus untuk gigi dan juga masyarakat itu relate banget gitu loh kalau gigi. Karena setiap orang itu aku ngerasanya mereka pasti pernah sakit gigi. Iya pasti. Kalau misal di dokter umum ini pandanganku ya kayak misal sakit-sakit yang misal kalaupun aku ambil spesialis gitu kan nggak semua orang akan terkena penyakit itu gitu loh. Sedangkan kalau gigi itu dari kecil sampai tua itu mereka kan pernah merasakan dokter gigi dan rata-rata sakit gigi itu kan nggak bisa ditahan gitu loh. Dan aku lihat juga kayak rame prakteknya, terus habis itu kayak orang-orangnya juga keren-keren gitu loh. Dokter-dokternya itu kan ada temennya juga yang biasanya menggantikan. Ya udah itu akhirnya kayak kepikiran di aku kayak dokter gigi ya itu kan itu tuh nggak kurang dari 1 bulan mau SNMPTN. Jadi kayak kamu SNM jadi SNM kan, jadi kayak bingung gitu loh. Soalnya kan SNM kan kesempatannya juga nggak besar gitu. Dan pada saat itu juga itu di sekolahku kan kayak alumninya tuh cuma 1 yang masuk di FKG dan itu kayaknya di angkatan atasku aja gitu loh. Jadi di angkatan yang lain-lain tuh nggak pernah ada yang SNMPTN, jadi kan susah. Dan alhamdulillahnya dulu itu juga aku bisa meraih yang peringkat 1-nya gitu loh. Jadi kayak ada jalan sedikit tapi itu nggak terlalu besar sebenarnya. Dibantu juga dengan kayak sertif kayak kayak ya itu deh sertifikat terus piagam piala gitu kan
berguna Pol. Iya, apalagi buat Berguna SNM. banget ketika SNMPTN gitu loh. Jadi tak masukin semua, Diterima. alhamdulillah masuk gitu loh. Dan sebenarnya pas masuk itu juga kan tadi kepikiran buat jadi dokter gigi itu kan hamin 1 bulan. Jadi emang gak ada gambaran gitu loh dokter gigi itu gimana. Terus habis gitu pas habis keterima emang bener hari pertama aku senang banget kayak kayak beneran gitu, panik, terus langsung bikin pengajian, langsung bikin heboh banget pas itu Syukuran. langsung bikin syukuran gitu di rumah. Terus kayak terus habis itu kan libur panjang banget itu kan, terus UNAS dan itu aku UNAS nggak tahu bener-bener emang udah nggak mikir lagi gara-gara ada SNM itu kan udah plong gitu loh, jadi kayak nggak begitu gitu, nggak begitu panik gitu. Terus habis gitu seiring berjalan waktu aku mulai tuh browsing terus kayak apa ya, lihat-lihat di web, lihat di YouTube kan ada tuh kayak vlog-vlognya kakak-kakak tingkat yang lagi praktikum, lagi apa gitu. Aku lihat kayak ternyata kayak mereka itu juga sambat gitu loh. Apa ya bahasanya sambat itu kayak ngeluh gitu loh. Ngeluh juga. Ternyata aku mulai panik gitu loh. Kok ternyata susah juga. Terus dan juga apa ya, mereka itu modul-modulnya tuh kayak rinci banget gitu loh. Jadi kayak gigi strukturnya udah kecil kan, masih lebih ke kecil-kecilnya lagi, ada saraf, ada apa dan segala macam gitu. Terus kayak mulai panik. Ya udah, tapi akhirnya masih tetap bersyukur karena emang banyak teman yang kurang beruntung juga gitu loh. Kan yang masih belum diterima ini, belum diterima ini, masih ikut tes ini, masih ikut tes itu kayak gitu. Kalau aku sih awalnya kayak gitu. Baiklah, itu tadi adalah penerapan komunikasi interpersonal antara kami berdua, dan ternyata itu sangat sangat seru sekali. Jadi kita nyambung dengan topik obrolannya dan juga memberikan respons. Itu juga ternyata begitu loh perjuangannya buat masuk kuliah, ya kan. Jadi sekian dari kami berdua, terutama dari saya Ralak Baroki Sanjaya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.